Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Julian Cintani. Di sini saya akan menjelaskan 14 rumus Excel dan beserta tutorialnya. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam tutorialnya ya. Yang pertama yaitu rumus sum. Nah, sum itu adalah rumus Excel untuk menjumlahkan sejumlah angka. Nah, di sini sudah ada datanya. Caranya yaitu sama dengan sum buka kurung, kita blok nilai dari atas sampai ke bawah, lalu kita tekan enter. Nah, ini hasil dari rumus yang kita buat tadi, hasil dari penjumlahan nilai yang telah kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Nah, rumus yang kedua yaitu count. Count adalah rumus Excel untuk menghitung banyaknya data. Nah, di sini sudah ada data-datanya. Tujuan kita yaitu menghitung banyaknya mahasiswa. Banyaknya mahasiswa di sini kita bisa menggunakan rumus count dengan cara yaitu sama dengan count buka kurung, kita di sini blok name, lalu enter. Nah, banyak mahasiswa yang ada di data ini ada 7 orang. Nah, kita masuk ke rumus ketiga yaitu average. Average yaitu untuk menghitung nilai rata-rata. Nah, di sini kita udah ada datanya dan beserta nilainya. Tujuan kita di sini adalah untuk mencari nilai rata-ratanya. Caranya itu sama dengan average buka kurung, kita blok bagian nilai dari atas sampai ke bawah, lalu tekan enter. Nah, itu dia hasil nilai yang telah kita jumlahkan. Lalu kita masuk ke rumus yang keempat yaitu rumus if. If adalah untuk menentukan predikat. Nah, di sini ada predikatnya yaitu nilai 90 sampai 100 mendapatkan predikat A, 61 sampai 89 predikat B, 0 sampai 60 yaitu peringkatnya C. Nah, untuk menentukan predikatnya kita masukkan rumusnya yaitu if buka kurung, kita blok nilainya yang paling atas, lalu lebih besar atau sama dengan 90 titik koma tanda kutip A tanda kutip, terus kita titik koma, kita masukkan lagi if buka kurung, kita blok kembali nilainya yang paling atas saja cukup, lalu kita buat lebih besar sama dengan 61 titik koma B tanda kutip B tanda kutip, lalu titik koma titik koma tanda kutip C tanda kutip, lalu enter, klik yes. Nah, untuk nilai 98 itu dapat peringkat A, predikat A. Nah, kita tinggal langsung tarik ke bawah. Nah, kita sudah mendapatkan predikat dari nilai yang sudah kita buat. Nah, jika ini saya rubah menjadi 95, maka predikatnya berubah menjadi A. Kita masuk ke rumus yang kelima yaitu sum if. Sum if adalah rumus Excel untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, rumusnya yaitu sama dengan sum if buka kurung. Nah, di sini kita blok yang jenis kelamin, lalu titik koma tanda kutip, kita buat kriterianya yaitu laki-laki, kita tutup tanda kutip, lalu kita blok bagian nilainya, lalu kita enter. Nah, total nilai dari laki-laki yaitu ada 342.
Nah, untuk menghitung yang perempuan sama dengan laki-laki, hanya saja kriterianya dirubah. Itu sama dengan sum if, buka kurung, kita blok lagi jenis kelaminnya, titik koma, tanda kutip, kriteria kita buat perempuan, kita tutup dengan tanda kutip, lalu titik koma lagi. Nah, kita blok bagian nilai, lalu kita enter. Nah, hasil total nilai perempuan yaitu ada 241. Nah, kita masuk ke rumus yang keenam, yaitu count if. Count if adalah rumus Excel untuk menghitung banyak data berdasarkan kriteria tertentu. Kalau tadi sum if untuk menjumlahkan, ini untuk menghitung banyak data. Nah, di sini udah ada datanya. Untuk menghitung mahasiswa laki-laki, caranya itu sama dengan count if, buka kurung. Nah, di sini kita blok yang jenis kelamin. Lalu kita buat kriterianya, titik tanda kutip laki-laki, tanda kutip, lalu kita enter. Nah, banyak mahasiswa laki-laki itu ada 4 orang. Untuk mencari yang perempuan sama seperti laki-laki, hanya saja kriterianya dirubah jadi perempuan. Itu sama dengan count if, buka kurung, kita blok lagi jenis kelaminnya, lalu kita titik koma, kita rubah menjadi kriteria menjadi perempuan. Nah, titik kutip 2. Nah, jumlah banyak mahasiswa perempuan yaitu 3 orang. Kita masuk ke rumus yang ketujuh, yaitu proper. Proper adalah untuk menjadi rumus Excel untuk menjadikan huruf besar pada kata pertama. Nah, di sini ada kata Indonesia negaraku. Di sini tujuan kita untuk merubah huruf I dan huruf N-nya menjadi huruf besar. Nah, caranya seperti sama dengan proper, buka kurung, kita blok Excel selnya, lalu kita enter. Nah, di sini Indonesia negaraku, I dan N-nya sudah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Nah, rumus yang ke-8 yaitu upper. Upper adalah rumus Excel untuk menjadikan semua teks huruf besar. Nah, di sini kata Indonesia hanya huruf I saja yang besar, huruf yang lainnya huruf kecil. Nah, tujuan kita menjadikan semuanya menjadi huruf besar, yaitu sama dengan upper, buka kurung, kita blok selnya, lalu kita enter. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini, semua hurufnya menjadi huruf besar. Nah, rumus yang ke-9 yaitu lower. Lower adalah rumus Excel untuk menjadikan semua teks huruf itu menjadi kecil. Nah, di sini kan huruf I-nya besar, kita mau menjadikannya itu semuanya huruf kecil, tidak ada huruf besar. Caranya sama dengan lower, buka kurung, kita blok selnya, lalu kita enter. Nah, di sini semuanya telah menjadi huruf kecil, tidak ada yang huruf besar lagi. Nah, kita masuk ke rumus yang ke-10, yaitu left, mid, dan right. Left adalah untuk mengambil kata dari kiri, mid untuk mengambil kata dari tengah, dan right untuk mengambil kata dari kanan. Nah, caranya itu kita mulai dari yang left dulu. Di sini ada kata Indonesia, kita akan membaginya menjadi 3 kata. Dimulai dari yang left, caranya itu sama dengan left, buka kurung, kita klik selnya, lalu kita mengambil 3 kata, yaitu caranya kita buat titik koma, kita buat 3, lalu kita enter. Nah, di sini sudah masuk 3 huruf, yaitu I, N, D. Nah, untuk yang mid, caranya agak sedikit berbeda, yaitu karena kita mau ngambil dari kata setelah D, yaitu kata keempat, caranya seperti mid, buka kurung. Nah, kita ngambilnya dari kata keempat, kita blok selnya dulu, lalu titik koma, kita mengambil kata setelah D, yaitu huruf O, yaitu huruf yang keempat, lalu kita mengambil 3 angka, lalu kita tekan enter. Nah, dia akan menjadi one. Nah, untuk yang right itu caranya sama seperti left tadi,
caranya sama dengan write, buka kurung, kita klik selnya, titik koma, lalu kita buat 3. Nah, dia akan menjadi 3 kata atau 3 huruf. Nah, kita masuk rumus yang ke-11 yaitu len. Len adalah rumus Excel untuk mengetahui jumlah kata pada suatu sel. Nah, di sini ada kata Indonesia. Di sini tujuan kita untuk mengetahui berapa banyak huruf yang terdapat di dalam kata Indonesia. Caranya itu sama dengan len, buka kurung, kita klik selnya, lalu enter. Nah, di kata Indonesia itu ada 9 huruf. Kita masuk ke rumus yang ke-12 yaitu round. Round adalah rumus Excel untuk membulatkan angka ke jumlah yang ditentukan. Nah, di sini ada angkanya yaitu 10,674. Ada 3 angka di belakang koma. Tujuan kita untuk membulatkannya. Caranya itu sama dengan round, buka kurung, kita blok selnya yang kita inginkan. Nah, kita mau buatnya 2 angka di belakang koma. Kita buat titik koma, kita buat 2, kita enter. Nah, hasilnya akan menjadi 10,67. Dan jika kita ingin membuat 1 angka di belakang koma, kita rubah yang 2 tadi menjadi 1, lalu kita tekan enter. Nah, hasilnya akan menjadi 10,7. Kita masuk ke rumus yang ke-13 yaitu concatenate. Concatenate adalah rumus Excel untuk menggabungkan kata. Di sini saya ada 3 kata, yaitu aku cinta Indonesia. Tujuannya kita akan menjadikannya menjadi 1 kalimat yang menyatu, karena itu masih terpisah-pisah, akan kita satukan. Nah, caranya yaitu sama dengan concatenate, buka kurung, kita klik teks yang pertama, lalu titik koma, kita klik teks kedua, titik koma, kita klik teks yang ketiga, lalu enter. Nah, di sini sudah menjadi 1 kalimat, namun tanpa spasi. Nah, jika kita ingin membuatnya dengan spasi, kita rubah rumusnya menjadi sama dengan concatenate, buka kurung, kita klik teks yang pertama yaitu aku, lalu titik koma, kita buat tanda kutip, spasi, tanda kutip, kita klik teks yang kedua, lalu titik koma, lalu tanda kutip, spasi, tanda kutip, lalu titik koma, dan kita klik teks yang ketiga, lalu enter. Nah, di sini sudah menjadi 1 kalimat dengan spasi, menjadi lebih rapi. Nah, untuk rumus yang terakhir yaitu fill up dan hallow. Fill up adalah pengambilan data secara vertikal, sedangkan hallow up pengambilan data secara horizontal. Nah, untuk cara di sini ada tabel bantunya. Untuk fill up, tabel bantunya itu menurun ke bawah, sedangkan hallow up tabel itu menurun atau tabel itu ke samping. Nah, untuk rumus VLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP, kita klik kodenya terlebih dahulu, lalu kita blok tabel bantunya, hijaunya tidak perlu, cukup yang di bawahnya saja, lalu titik koma, karena nama barang itu ada di kolom kedua, kita klik kedua, lalu titik koma, kita tutup dengan false. Nah, untuk menguji rumusnya di sini di daerah situ kita kasih F4 1 kali, tombol F4, lalu di satu yang lagi juga kita beri F4. Nah, ini tujuannya untuk menguji rumusnya agar jika diturunkan ke bawah dia tidak akan berubah. Nah, untuk yang harga caranya sama saja, kita tinggal mengopi rumus yang tadi. Nah, kita pindahkan, kita paste. Nah, di harga ini dia berada di kolom yang ketiga, kita buat menjadi 3 dan hasilnya
akan menjadi seperti itu. Lalu di satuan juga sama, di situ kita rubah menjadi kolom yang keempat, enter. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini tinggal kita blok saja ke bawah. Nah, rumusnya tidak akan berubah, tetap sama saja seperti itu. Nah, untuk yang VLOOKUP itu sama seperti VLOOKUP, hanya saja tabelnya yang berbeda. Nah, untuk VLOOKUP itu sama dengan VLOOKUP. Kita klik kodenya dulu, lalu titik koma, kita blok tabel bantunya sama, headernya tidak perlu kita blok. Lalu titik koma, karena nama barang ada di baris kedua, kita buat kedua, lalu titik koma kita tutup dengan false. Nah, sama penguncian rumusnya, kita klik F4 di bagian situ, lalu di sini juga kita klik F4. Nah, kita tinggal enter. Nah, untuk harga sama, kita tinggal copy rumus di nama barang tadi. Nah, tinggal kita copy. Setelah kita copy, tinggal kita paste ke bagian harga. Kita paste, lalu kita rubah, karena harga di baris ketiga, kita rubah menjadi 3. Nah, lalu kita enter. Nah, gula pasir harganya 13.000. Nah, satuannya juga sama, kita rubah karena satuan di baris keempat, kita rubah menjadi 4. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita blok dan kita tarik ke bawah, maka rumusnya tidak akan berubah sesuai dengan kode yang tertera. Nah, mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya berikan. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan rumus yang saya kurang tahu, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.